Oh, ganti. Allah Akbar. Sosoknya ganti lagi. Awas, awas, awas. Jangan menyerang kameramen saya. Waduh, Pak Ustadz pakai kacamata. Biar jelas nih. Ternyata bener. Allah Akbar. Allah, astagfirullahaladzim. Bentar sekali Anda. Awas, awas. Jangan mencelakakan Kenapa? harga mediator kami loh. Gak apa-apa. Ya Allah. Jangan lari, jangan lari. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kejar, tangkap. Allah Akbar. Aku Tangkap. tungguin yang sini. Tangkap. Ya Allah, dia makan rumput lagi. Aduh. Apa yang kalian cari? Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share ke teman, saudara, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi manfaat kebaikan. Dan juga jangan lupa klik lonceng tanda semua agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Dan kita bertemu di channel kesayangan kita yaitu Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di sebuah lokasi pemakaman yang bernama Pemakaman Manisin di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Di dalam pemakaman ini ada sebuah makom atau petilasan yang kita semua belum tahu ini sebenarnya makom siapa. Banyak berita tapi masih simpang siur. Namun di sini banyak kejadian mistis yang dialami oleh masyarakat setempat. Di antaranya banyak yang mengalami kesurupan di sini. Kemudian ada cerita seorang bidan yang dijemput untuk membantu kelahiran seorang wanita. Ternyata setelah datang ke tempat dia membantu melahirkan, tiba-tiba pas sadar, loh kok dia di tengah pemakaman. Jadi siapa tadi yang dibantu oleh si bidan ini? Kemudian ada kejadian anak kecil diajak temannya untuk nonton layar tancap. Sudah jalan jauh dari rumahnya, ngobrol sepanjang jalan, kita nanti nonton layar tancap. Kemudian kedengeran suara layar tancapnya. Begitu nyampe di lokasi, tiba-tiba tersadar anak kecil yang diajak ini sadar kalau dia posisinya di tengah pemakaman, lalu lari tunggang-langgang karena sudah gelap keadaannya sampai nabrak-nabrak makam. Jadi di belakang kita ini juga ada pohon yang besar sekali, nanti Panglima akan pantau. Kemudian kita posisinya persis di tengah-tengah daripada pemakaman. Jadi pemakaman ada di depan dan di belakang kita. Lalu makom yang kita maksud ada di sebelah sana, nanti kita akan samperin ya Panglima. Namun sebelum kita bertemu dengan narasumber yang akan menceritakan sejarah dari makom itu, Panglima bisa nggak tolong pantau energi apa yang ada di sini dan juga sosok-sosok apa yang terlihat oleh Panglima? Kalau di bawah pohon ini saya melihat makhluk yang besar sekali ya, tinggi, gede, hitam, berbulu, gede banget. Jadi tingginya tuh hampir satu sepohon ini, besar sekali. Jadi kayak makhluk raksasa lah kalau bisa dibilang ya. Jadi kalau dia berdiri di petilasan itu dia bisa ngengkangin kakinya. Jadi dia bisa begini. Dilangkain ya? Jadi tingginya tuh bisa sampai ke atas pohon sana. Besar sekali makhluk itu. Di kiri kanan petilasan ini saya lihat ada seekor macan putih ya. Dari tadi berdiri di situ saya lihat. Dan dikelilingi ular yang sangat besar juga.
Dan saya melihat juga ada seorang seperti ratu, ya, putri cantik gitu, berbaju hijau, bercorak-corak kuning, dan seperti ada anak kecil juga di sebelahnya. Saya lihat, saya nggak tahu itu anak kecil siapa. Banyak sekali pengawal-pengawalnya, kayak pengawal kerajaan, ada pegang tombak, ada pegang tameng. Habis itu di belakang itu kayak ada berbentuk candi gitu. Saya nggak tahu itu udah candi apa, memang mungkin candi di alamnya mereka ya. Ya seperti candi Borobudur gitu bentuknya jadi gitu. susunan batu-batu Iya, gitu susunan ya? batu-batu di belakangnya itu. Jadi kalau kelihatan secara nyatanya kan ini kan kayak bangunan biasa ya, kayak bangunan rumah. Tapi kalau dari alam goibnya saya lihat itu kayak candi di sini. Oh, jadi Iya. dari pandangan mata batin Pak Iya. Bima ini kayak candi gitu Iya. ya? Nanti kita Iya. akan sama-sama kupas ya. Iya. Kita kuak ini ada misteri apa sebenarnya di sini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kami. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Mas Salim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Salim ini adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di sini yang menaungi bangunan ini ya Mas. Bisa diceritakan nggak Mas bangunan ini awalnya bagaimana, terus kenapa bisa dibangun kayak rumah padahal kan ini di tengah pemakaman. Jadi kalau orang lewat, loh kok ada rumah di tengah pemakaman gitu. Jadi sebenarnya bangunan ini tujuannya untuk setiap lebaran segala macam itu kalau ada warga yang meninggal itu ada pengajian, biasanya ada pengajian bagi keluarganya. Sekaligus juga kita menjaga cagar budaya, cagar alam yang ada di dalam cagar budaya. Tujuannya itu. Tapi dengan adanya bangunan ini, jadi warga ataupun masyarakat karena tahu ada makom di sini dijadikan tempat wisata religi. Oh gitu. Jadi banyak yang berziarah ke sini. Karena hal inilah kami sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketing Udik bertujuan nanti ke depan rencana kita akan bentuk rumahnya ini menjadi musola. Oh, bagus itu ide yang bagus. Jadi secara tidak langsung wisata religinya lebih dekat dengan agama lah. Oh iya betul. Itu Mbak. Tapi tempatnya sih bagus ya, maksudnya kalau misalkan ada keluarga dari yang jenazahnya dikuburkan di sini, misalkan akan mengadakan pengajian bisa di situ ya? Iya. Bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Ustadz, saya dengar sering melakukan ritual di sini Pak ya. Pengalaman apa yang bisa Bapak ceritakan untuk Sobat Mata Langit nih Pak? Kalau pengalaman yang saya dapat dari sini dari tahun 75 sampai 2020 ini cukup kuat. Dari tahun 75? Saya hijrah kemari atas petunjuk Nur Ali Bekasi, Macan Bekasi. Saya berangkat dari Bekasi, dari Bebelan ke Ciketing Udik karena memang di sini ada rumah kaki, itu jalan kaki. Ini dulu gubuk. Oh ini dulu gubuk? Gubuk, bilik. Ya, Waktu beliau Manisit masih ada. Manisin itu nama siapa? Juru kunci. Oh, juru kunci Itu makamnya di di sini. luar tuh ada. Nah kemudian saya ketemu sama beliau. Biasanya kan orang kamu mikir, Tong dari mana lo? Saya dari Bekasi dek. Lihat kemari mau jarah. Siapa yang ngasih tahu? Lu datang kemari. Abang Nur Ali Bekasi. Karena saya anak murid beliau. Dengan petunjuk itulah saya kemari. Akhirnya saya ketemu kan. Sering saya jarah kemari sekali dua kali. Pas ke 30 kalinya. Waktu itu Jumat Kliwon bulan Mulut tahun 93. Nah di situ saya ditemuin. Oh iya, ditemuin oleh? Ibu Ratu. Ada apa Tad? Saya kemari hanya ingin silaturahmi Mi. Ada yang dipinta? Ya kalau dikasih. Nah dikasihlah saya batu giok hitam. Yang kayak kue Ali itu. Bawahnya air emas. Batunya bulat. Segede apa? Segede ini? Masih gini tuh. Oh gede banget. Itu mustika kata beliau pegang. Jangan sampai diperlihatkan ke orang lain. Sebab kalau diperlihatkan ke orang lain hilang dengan sendirinya. Oh, jadi sampai saat ini belum pernah ada satu orang pun yang melihat. Jangankan yang lain Bu, istri saya aja sendiri, anak saya yang belum tahu. Di foto boleh nggak dikasih lihat? Gak Oh, nggak bisa, boleh juga? ada di rumah ditaruh saya nggak bawa. Nah sebesar lencana teten ya, nata langit nah kayak gitu. Oh, Besar. gede banget ya. Terus kejadian mistis apa lagi yang Pak Ustadz ketahui pernah terjadi di sini? Katanya Di kalau sini- kesini suka banyak yang kesurupan. Ah iya, kalau yang nggak tahu, yang nggak sopan. Di sini kan macan tutul, macan lodaya, macan belang nih, khadamnya ini, penjaganya, belum lagi yang lain balat seketinya. Ribuan di sini. Memang ini candi kalau kata si abang bilang bener candi. Percis kayak Borobudur ini. Abang pernah lihat? Kalau Pernah pada saya saat- diperlihatkan yang aslinya nih. Ketika saya keluar mundur masuk Borobudur, dilihat aslinya. Percis memang kayak candi Borobudur bang. Itu tingginya 36 tingkat. Nah di situ banyak hulu balangnya macan-macan yang pada nangkring di candi itu. Dia roba diri seperti kucing. Dan bahkan yang dari sini teh, ini datang ke rumah saya. Oh gitu. Pernah datang ke rumah saya kaget. Assalamualaikum, wujud aslinya macan begitu ngeroba diri, ternyata Bapak Uyut Keling.
Gua sengaja ngetes lu sering datang ke sono ke Ibu Rati. Gua dari Cirebon. Ya Pak Ustadz juga Mas Salim, nanti kita akan melihat ke dalam. Setelah itu Panglima akan menarik sosok gaib yang ada di sini untuk dimasukin badan mediator. Kita bisa langsung tanya-tanya menggali sejarah tempat ini. Nanti Oke. Pak Ustadz juga Mas Salim bisa langsung tanya-tanya ke mediator kita. Ya. Ini kita mau melakukan ziarah sekaligus silaturahmi, juga mau mengungkap sejarah dari tempat ini. Oke Panglima, apa yang kita lakukan nih? Apa kita berdoa dulu? Ya sebelumnya kita berdoa aja dulu ya. Istilahnya kita pamit aja dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita sudah melakukan doa bersama. Sekarang apa yang akan kita lakukan Panglima? Ya, kita kan akan menguak mitos sejarah tentang tempat ini ya. Sebenarnya tempat ini seperti apa, bagaimana, karena banyak sekali dijarahi oleh orang-orang kemari, ya kan, dengan saya nggak tahu ya apa niat dan tujuannya. hajatnya ya. Dari berbagai agama, Bang. Iya, dari berbagai Bukan hanya agama. umat Islam aja. Iya, jadi kita coba aja langsung mediumisasi ya, Oke. untuk kita ketahui dari sisi goibnya tentang tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya udah mulai berasa banget deh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Benar ini dengan Nyimas, siapa namanya? Ibu Ratu Siti Nyimas Pagelangan. Ibu Ratu Siti Nyimas Pagelangan. Bisa jelaskan, ini sebenarnya tempat apa? Milu jangan sampai. Waduh, jangan sumping. Ini apa? Selamat datang. Oh, selamat datang. Terima kasih. Ramai. Iya, ramai. Ini banyak pasukannya Mas Salim nih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mi. Apa lampu kamera Nyi? Maaf kalau terganggu, nggak apa-apa, kita ngobrol dulu. Nanti kalau sudah selesai juga dimatiin lampunya. Jadi Nyai sudah berapa lama di sini? Wujudnya itu seperti apa? Atau arinya Sami jam neng. Oh, seperti saya perempuan. Apa yang Nyai lakukan di sini? Hanya di sini saja. Iya, yang Anda lakukan apa di sini? Oh, ganti. Allah Akbar. Sosoknya ganti lagi. Awas, awas, awas. Jangan menyerang kameramen saya. Ada Sosoknya apa? ganti ya, Bang Lima. Ada apa ini?
Harimau ya kayak. Saya masih pengen ngobrol sama Nyai, tiba-tiba Anda. Mau tahu saya? Iya, saya mau Anda tahu siapa? Anda. Anda siapa? Saya mau tahu misteri tempat ini, legenda tempat ini. Untuk apa? Untuk belajar sejarah agar Untuk mengetahui masyarakat tempat di sini. ini. Apa Anda tidak berkenan? Kita silaturahmi baik-baik di sini ya. Kenapa? Kenapa Anda marah sama Pak Ustadz? Naon sia mau mana? Bicara aja, biar kami tahu, biar kami paham maksud Anda. Kunaon mau? Ya biar Iya Bos. iya, kadia. Biar. LPM Umi darah ka dia. Hayang wau. Yang wau Ka anu jadi kolot anu aya di didieu. Tapi Lain yang naon-naon me ngenta izin tadi ge restu pangestu. Anda belum Kenapa? disebutkan Sepertinya Anda tidak siapa. berkenan. Anda siapa? Belum disebutkan tadi. Ini kakek ya. Ini kakek, Ini Aki. lagi sosoknya. Aki. Jangan lompat. Jangan lompat. Anda maksudnya apa ini? Kami cuma ingin tahu sejarah tempat ini saja kok. Bisa nggak cerita baik-baik gitu, ngobrol gitu, duduk gitu. Tuh. Jadi ada berapa sosok Kita kan di mau sini? silaturahmi. Iya. Kan dia siapa? Pak Ustadz sini. Aya Iya naon? ya. Aya naon mi? Aya naon? Baturan orang di dia. Aya di baturan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aki-aki nih. Aki-aki ya. Saya panggilnya Aki apa? Ngaranna Saki. Saha Siapa? Aki siapa? Oh kenal. Ki Mas. Boros ngorai. Dulurna Mbah Sebah. Ibu Rosmurai. Anu aya di Gunung Sangkabuana Kota Tandingan Kerawa. Ieu incu Ki Boros Ngora. Ibu Rosmurai itu siapa? Cicing. Ya, Anda ceritakan Anda siapa dan kenapa Anda berada di sini. Iya, Enggeun. lemah iya. Oh, ganti lagi sosoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Siapa ini Panglima? Perempuan. Ratu. Oh, Ratu ya. Assalamualaikum. Nyai. Assalamualaikum Ibu Ratu. Jadi kita panggil Ibu Ratu aja. Salam silaturahmi. Kedatangan kita kemari mau silaturahmi, mau berkenalan dengan Ibu Ratu sekaligus mau Mengupas sejarah tempat ini. melihat tempat ini dan mengetahui sejarah tempat ini, ingin mengetahui sejarah tempat ini. Anda bisa ceritakan sejarah tempat ini, Ibu Ratu? Kenapa kalian ingin tahu saya? Saya ingin tahu kenapa tempat ini seolah-olah seperti tempat yang dikeramatkan, kemudian kenapa banyak kejadian-kejadian mistis di sini, gitu Ibu Ratu. Sebenarnya tempat ini petilasannya siapa? Diam. Beri saya waktu. Kalian ingin mengenal saya bukan? Iya. Benar, Bu. Iya. Saya dulu yang mendampingi seorang wanita perkasa, pendekar wanita yang membela negara ini. Banten sampai ke Cirebon. Beliau tokoh penting. Beliau adalah yang akan berkaitan dengan kerajaan Galuh. Tahu kerajaan Galuh? Tahu. Di mana? Di Sumedang Lara. Salah. Kerajaan Galuh itu ada di daerah Ciamis. Ciamis. Panjalu tahu. Iya. Boros Ngora. Prabu Selangkuning. Nyimas Ratu Gandawati adalah istri dari Prabu Selangkuning. Dia adalah keturunan dari kerajaan Prabu Siliwangi.
dia bisa berpindah dari Cirebon, Sumedang, Banten. Mereka melintasi ini. Dan dia mempunyai keturunan yang berada di Banten, tapi dia tidak diakui. Dengan segenap jiwa dan raganya membela negaranya. Kalian tahu siapa dia? Nggak tahu siapa. Nyimas Ratu Paku Melati, yang kalian kenal dengan Nyimas Gamparan. Pagelangan di dalam tangannya menumbuhkan kekuatan, karena dengan pergelangan tangannya ini, dengan keluasan tangannya ini, dia bisa menjatuhkan musuhnya. Dia selalu menjaga harkat martabat wanita karena dia memimpin pasukan wanita. Dia pernah menetap di sini. Dia pernah berdiam diri di sini. Di sini tuh sepi. Hutan. Sepi sekali. Apa yang beliau lakukan di sini? Beliau melintas di sini, mencari strategi, menghimpun massa. Lalu beliau kembali ke daerah Cirebon. Pajajaran pun runtuh. Saat itu kalian tahu, dari dulu sampai sekarang perselisihan antara saudara itu terjadi. Pajajaran runtuh karena perselisihan iri dan dengki dalam keluarga. Kerajaan Banten runtuh karena perselisihan antara saudara. Keyakinan agama biarkan, jangan dijadikan persoalan. Lalu bagaimana tempat ini akhirnya menjadi tempat petilasan seperti ini, Nyai? Saya dengar ada beberapa tokoh masyarakat yang pernah melakukan tirakat di sini selain Nyimas Pagelangan. Apa benar seperti itu? Setiap orang yang kuat dan sakti itu memiliki kami yang bersamanya. Setiap manusia yang selalu meninggikan dirinya dengan amalannya akan terbentuk sosok seperti kami yang selalu mengikutinya. Kami mengetahui, kami terhimpun oleh tirakatnya. Tapi manusia zaman sekarang itu tidak menghargai bangsa kami, menghargai dirinya sendiri. Jadi sebaiknya bagaimana menurut Anda? Sempatkan diri kalian untuk bercermin dalam hati kalian. Cermati diri kalian sendiri. Tapi sekalian sibuk mencermati orang lain, mencermati dunia. Seharusnya tempat ini menjadi tapak tilas, sebagai tapak kaki yang harus diikuti perjalanannya, perjuangannya. Dengan apa dia berjuang dulu? Untuk apa dia berjuang? Memangnya ada yang menyalahgunakan tempat ini, Nyi? Apakah ada makhluk-makhluk gaib yang mengganggu di sini, Nyi, sehingga setiap ada orang-orang di sini banyak yang kejadian kesurupan? Mau apa? Datang ke sini. Niat apa? Hah? Niatnya silaturahmi. Ziarah. Mungkin Ziarah. Anda seperti itu. Tapi bagi yang lain, apa niatnya mereka datang ke sini? Emang nggak boleh kita silaturahmi? Boleh saja. Iya, jadi Yang kesurupan itu Kenapa memangnya nggak boleh? punya niat lain? Apa niat mereka, Nyi? Kenapa Anda ketawa? Dunia, tarik dunia. Ganti sosok ya? Silahkan. iya Pada naon. Ini siapa, Bang Lima? kayak kakek. Oh. Ya kayak Sok. mau tanya. Semangga di dia. Naon. Keluarin Yud. Keluarin.
Assalamualaikum. Anda bisa berbicara bahasa Indonesia? Mau kenalkan? Iya. Saya mau kenal dengan sosok-sosok gaib yang ada di sini. Anda siapa? Karena dia ingin mencoba, Siapa yang maka mau, kami pun mengenalkan diri. siapa yang mau mencoba? Yang kesurupan itu Allah Akbar. Nggak ada Siapa yang mau mencoba? Nggak ada yang mau mencoba. Di sini kami hanya silaturahmi aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang muslim? Om Swastiastu. Oh, Oh, Hindu ya? kita kemarin ingin silaturahmi, ingin mengetahui ya Ya, ingin belajar sejarah, di tempat ini. sejarah. Dan ingin membongkar Sejarah misteri. tempat ini. Kenapa kok di sini banyak yang kesurupan? Ada warga yang diundang ke sini, dia seorang bidan, ternyata sampai di sini sudah membantu melahirkan, tiba-tiba pas sadar, loh kok di tengah makam seperti itu. Bisa Anda jelaskan? Karena Anda yang sudah ada di sini. Nyimasa adalah perempuan. Iya. Pasukannya adalah perempuan. Iya. Iya, iya. Karena bangsa kami pun bisa sama seperti kalian. Bangsa kami pun bisa melahirkan. Oh, gitu ya. Dan bangsa kami pun punya pertunjukan. Bangsa kami pun ada acara. Oh, jadi waktu kejadian anak kecil yang diundang untuk diajak temennya nonton. Ini Tidak pesan kau. kamu yang ngajak dia. Nggak usah. Jadi Anda waktu itu yang ngajak dia nonton layar tancap. Emang di alam Anda ada layar tancap seperti alam manusia? Kami pun berpesta pora. Sama Di seperti sini- bangsa kalian. Di sini kerajaannya ya? Ya, Kerajaan ramai sekali Iya. ya? Berpenduduk ya? banyak Banyak. kehidupan di Banyak sini. kehidupan. Kalian harus mengucapkan salam. Iya. Assalamualaikum. Hormati kami. Iya. Karena di agama kalian pun pasti diajarkan bagaimana tata cara memasuki pemakaman. Tapi di alam kalian ini termasuk pemakaman juga. Ini kan di alam kami pemakaman. Kalau di alam Anda tempat ini apa? Pemakaman juga, Bukan, bukan ya? tapi pedesaan. Oh, pedesaan. Iya, 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 pedesaan. Anda kenal dengan Pak Ustadz? Bosan saya melihatnya. Oh gitu. Kenapa? Dia lagi. Dia lagi. Berisik kau. Terus yang dilihat Panglima di sini ada candi, benarkah seperti itu? Memang karena Pajajaran penuh dengan candi. Iya. Dipindahin sama Umi kemari. Saya panggil apa ke Anda? Mau. Maung. Oh. Loh, waktu Maung ngajak main Mas Salim, berarti Maung menjelma menjadi anak-anak seusia dia dong waktu itu? Bukan saya. Oh, siapa waktu itu yang? Saya yang melihat dia. Oh, jadi kamu nonton layar tancap, dia lihat. Siapa waktu itu yang ngajak dia kemari nonton layar tancap? Siapa yang ngajak? Yang ngajak siapa? Dia mau nanya nih, biar dia kenal. Mi ngajak Mi? Panggil teman ya. Dia manggil pakai bahasa jin. Siapa ini? Lim, panggil. Lim, mau dipanggil Iya, Mas. dekat sini, dekat. Dekat. Siapa? Ini kayaknya dia masih ada keturunannya, silsilah garis besarnya ke ini. Anda Dia bisa jelaskan? ngomong tadi, makanya dia panggil. Iya. Masih Ada hubungan ikatnya apa nih. Anda dengan Mas Salim? Masih ada silsilahnya nih keturunannya. Leluhurnya. Alhamdulillah. Nanyain kabar abahnya. Anda siapanya Mas Batus Salim? maut. Nggak jarang-jarang. Oh, kok nggak ziarah-ziarah katanya? Kemarin tas sejarah kan lebaran. Kemana? Mau diajak nonton layar tancap lagi? Mesti usum menemuan nonton. Itu pojokan gitu. Anda yang waktu itu ngajak Mas Salim nonton layar tancap ya? Aduh di dia pada ayah Ima Baretoma. Apa? Dulu di sini nggak ada rumah. Oh, dulu di sini Enggak. nggak ada rumah. Terus? Dia wanita itu yang sudah menyelamatkan
siapa maksud Anda? Wanita siapa? Anak saya sudah besar. Oh, bidan itu. Oh, bidan yang Lahirin. ngelahirin. Ya, aku merinding. Oh, jadi waktu Anaknya udah besar. Ya. Dulu hamil. Dulu melahirkan terus Ditolong. ditolong sama bidan. Bidan apa namanya dulu? Bidan siapa namanya? Bu Mada. Ya Bu Mada. Bu Mada. Belum Oh. ada. Tapi kasihan Bu Mada habis itu shock loh. Terus Tidak apa-apa, tapi kan dia jadi berkah. Iya. iya ya, sekarang Jadi terkenal gitu. karena nolongin Anda. Jadi kesohor ya? Sekarang dia itu bisa mengobati pasiennya. Oh, gitu. Dia bisa mengobati bukan sekedar membantu yang melahirkan ya? Nah, spiritual juga nih. Oh, jadi spiritual. Itu siapa yang bantuin Anda ya? Kan dia sudah membantu saya. Iya. Jadi sekarang Anda balas budi ya? Memang makhluk gaib itu ngerti balas budi juga ya? Kami itu lebih mengerti dibanding kalian. Oh, gitu. Kami itu tahu balas budi. Dan kami itu lebih berbakti dibanding kalian. Dan kami tidak akan berkhianat jika diberikan tugas. Kami selalu setia dengan tugas kami. Di sini banyak yang melihat kalian. Oh, jadi sekarang lagi banyak yang lihat kita. Banyak sekali. Bisa ceritakan sosok-sosoknya apa aja? Di sini itu ada yang berbulu, Ada yang berbulu, terus ada yang tanpa kulit. tanpa kulit. Tapi perwujudannya seperti manusia. Iya. Hanya saja mata kami lebih kecil dibanding mata kalian. Lebih sipit. Tapi bila makhluk yang berbulu-bulu itu, dia lebih besar membelalak, berwarna merah. Waduh, Pak Ustadz pakai kacamata. Biar jelas nih. Ini kacamata dari leluhur. Ternyata benar. Terus apa lagi sosok yang di sini? Ada anak-anak kecil. Ada binatang ternak. Benar. Ada persawahan kami. Dulu memang udah kuburan di sini sebelum ini Belum. ada petilasan, belum ya? Oh, masih kosong dulu ya? Di sini Ini banyak. masih kosong, Bang. Oh ya. Kosong, nggak ada makan. Nanti Di juga tempat parkir penuh. motor kalau nggak ada jarak. Ini nanti akan penuh. Penuh oleh. Bangsa kalian yang terkubur. Oh iya, memang namanya makam. Boleh sempit teman. Terus petilasan ini sendiri, apakah ada orang-orang menyalahgunakan tempat ini? Dengan senang hati kalian datang. Kan kami datang untuk ziarah. Dan kata Pak Ustadz ada semua agama datang kemari untuk ziarah. Apakah ada orang yang kesini untuk niat-niat tertentu, misalkan minta kejayaan, minta harta, narik pusaka, seperti itu? Pusaka, Atau mustika? mustika. Emang ada di sini mustika atau pusaka? Itu mah tergantung kalian saja. Tergantung bagaimana? Kalian itu mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsunya masing-masing dengan kebutuhannya. Apa butuh jabatan? Emangnya bisa kalau Butuh jabatan kemari? kekuatan? Butuh daya tarik? Mau kawin lagi? Oh, bisa. Mau kawin lagi kok? Gamin. Mau kawin lagi kok lihat ke Ustadz? Gami. Satu aja nggak habis. Mau kawin lagi lihatnya ke Ustadz. Memang ada yang datang kemari untuk pengen dapat jabatan dan terkabul. Siapa yang mengabulkan itu? Terus ada juga yang dapat mustika. Itu siapa yang ngasih mustika dan milik siapa itu sebenarnya? Mustika, Iya. Ini Pak Ustadz dapat mustika. mustika. Sampai sekarang masih ada Mi sama saya. Itu milik siapa sebenarnya mustika kok diserahkan ke Pak Ustadz? Jauh. Kenapa nggak dijawab? Milik siapa Jawab. mustikanya? Biar kita tahu. Dan memangnya apakah setiap orang yang kemari bisa mendapatkan benda seperti itu, Nyi? Atau hanya orang tertentu, Nyi? Kenapa dibicarakan itu? Harusnya kau sembunyikan dengan dirimu sendiri. Bener Mi, bener. Nggak pernah saya nggak pernah Boleh saya. tunjukin. Lalu kenapa kau sampaikan itu di muka umum? Saya sudah amanatkan. Betul. Simpan! Oke. Udah disimpan, Nyi.
Redo ini ya, saya pegang. Cukup dirimu saja. Oh iya, Tapi emang itu haknya Pak Ustadz ya. Makanya dia bosan lihat saya. Karena saya datang kemarin nggak kenal waktu teh. Sering panggil saya, nggak siang, nggak malam, nggak hujan. Sayang banget sama saya. Allah Akbar. Allah, astagfirullahaladzim. Pegang. Pegang. Mau kemana? Kok Anda lompat-lompat begitu? Bentar sekali Anda. Awas, jangan mencelakakan Kenapa? harga mediator kami loh. Awas. Ini udah mau main kasar, begitu? Nggak mau main baik-baik? Hah? Panglima ini perubahan yang tadi. Atau Umi sesuatu? lembut. Hah? Coba. Mungkin Anda mau menunjukkan sesuatu. Coba. Apa yang mau ditunjukkan? Pelan-pelan jaga, oke. Oke, kita ikutin. Tapi jangan kasar, jangan lari. Awas. Di situ gelap. Awas. Allah. Allah. Berapa sana? Jaga bambunya. Apa? Hati-hati, ada banyak bambu tajam. Ada yang ingin Anda perlihatkan kami? Ada yang engkau sukai. Apa itu yang disukai? Maksudnya Anak muda. Panglima Iya. Maksud Anda apa yang disukai Panglima? Emang Panglima suka apa sih? Jangan kencang-kencangnya, udah malam. Yang Anda maksud itu apa? Sebenarnya ada di sini anak muda. Iya, tapi saya kemarin itu bukan mau minta ya, apapun. bener. Dan tidak ingin, Kamu tidak mau. ya kalau dikasih saya terima. Tapi kita tidak Tapi berusaha saya menarik. tidak mau minta-minta. Hah? Apa yang disukai? Panglima sukanya mobil. Kau tidak tahu hatinya, Nona. Dia suka mobil. Dia suka dengan perhiasan. Kok tahu sih? Hati-hati. Apa hati-hati? Ayah orai di dia. Apa itu? Ular gaib atau ular nyata nih? Mau nyata. Gak mau. Iya ular, janganlah. Jangan dipanggil-panggil. Panggil-panggil. Gede orangnya, gede. Takut ya anak muda. Aku takut ular. Ular nyata. Udah sering Gede orangnya. Tuh tanya. Aku adalah orai. Oh Anda siluman ular. Ratunya ini. Ular yang tadi yang melingkar di situ tuh penjelasan. Ya kan? Apa yang Anda lakukan di sini? Yang goibnya aja yang Kamu mau. mau apa? Kamu mau mustika itu. Emang ada mustika yang mau dikasihin ke Panglima? Ya mau dikasih aja. Kau harus bermalam di sini anak muda. Nginep Ajak dia. Kalau mau. bahasa jin, gak paham. Bisa pakai bahasa Indonesia aja, Nyi? Dia manggil siapa sih? Kalian perlu apa lagi di sini? Kita perlu mengupas sejarah tempat ini, terus membongkar misteri yang ada di sini. Sejarah yang mana lagi? Kalian sudah tahu Udah siapa tahu. beliau. Kan ini Mas Ali mau membuat tempat ini sebagai tempat ibadah, mau dibangun musola. Silakan. Bagaimana menurut Anda? Boleh nggak? Sangat baik. Rawat tempat ini. Sangat baik. Apa itu Pak Ustadz? Taring. Taring. Kenapa? Pak Ustadz nggak boleh ngeluarin itu. Ini kan dari Nggak boleh ditunjukin. Kenapa? Di sini saya ngambil taring macan ini. Tengah hari-hari jam 12 malam.
Tengari-ngari jam 12 malam karena di alam Umi jam 12 malam tengari. Bukan Apa, malam. Mi? Kalau di alam kami nih alam Mayapada malam, di sana kan tengari-ngari. Kenapa dikasihin ke saya? Tidak usah pulang kau. Banyak yang nungguin nih. Emang ada lagi yang mau dikasih ke Pak Ustadz? Mau kawin lagi kau? Bukan lagi. Ngamuk ponakan saya kalau saya kawin lagi. Nafsumu besar. Ada yang ngikutin Mi, anak saya si Usen. Mana berani saya nyandung. Nyandung di warung mana nyandung, tikungan mana nyandung. Saha maneh teh gelo. Apa pesan untuk Mas Salim? Ya. Bersihkan tempat ini. Berikan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Insyaallah. Hargai kami. Iya. Ikuti tata caranya. Kalian tahu ini tempat apa? Iya, gimana? Pemakaman. Pemakaman. Iya. Untuk apa kalian datang ke sini? Untuk ziarah. Silaturahmi. Kalian minta izin. Kalian tahu tazkiyatul nafs itu adalah mengingat mati. Iya, betul. benar. Bahwa kalian akan seperti mereka. Ucapkan salam Iya. sebelum masuk ke tempat kami. Iya. Iya. Dimanapun, agama manapun akan mengajari tata krama itu. Iya. Di sini tempat untuk mengingat mati. Bersihkan diri kalian. Jika kalian bersih, maka kalian akan sehat. Iya. Iya. Bersih pangkal sehat. Itu saja. Iya, Iya, Mas. benar. Pesannya apa lagi? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang tiba-tiba masuk? Biarin. Sok. Ayah deui, oke. Oh, ada lagi yang mau menyampaikan pesannya. Ayah. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum, ini dengan siapa? Panglima yang ini dikeluarkan dulu gimana Panglima? Nggak apa-apa, biarin. Nggak biarin. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Allah. Jangan lari, jangan lari. Allah Akbar. Astagfirullah. Kejar, tangkap. Allah Akbar. Aku Tangkap. tungguin yang sini. Sini Tangkap. tungguin. Ini dengan siapa? Ya? Jangan, aduh ya Allah. Anda siapa? Awas, nanti. Anda Jangan siapa? membahayakan. Boleh saya bicara baik-baik. Anda siapa? Sementara Tuh. di sana Ismi sedang Tuh, dipanggil tuh. masih belum ada. Sudah dipanggil. Oke, ini dipanggil nih, Sos. Dipanggil. Awas, hati-hati. Ayo, Ini apa maung ya, Panglima? harimau. Allah, awas, Nggak kejebak. apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, sana aja, ayo kita ke sana. Pak, diamankan Pak itunya Pak. Soalnya banyak Ayo. bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dia makan rumput lagi. Aduh. Apa yang kalian cari? Kami tidak cari apa-apa, kami cuma ingin mengetahui sejarah petilasan tempat ini. Apa Anda bisa jelaskan? Aku datang ke sini Ya, hanya utusan siapa yang mengutus Anda? Nyi Ratu Ya. Pakungwati. Nina Pakungwati. Ya, Beliau siapa? keponakan dari Pangeran Cakrabuana. Keponakan Pangeran Cakrabuana. Iya. Dan aku utusan dari Cirebon. Utusan dari Cirebon. Dari Cirebon. Ada apa kalian datang kemari? Untuk apa menggali informasi Untuk sebagai bahan tentang pembelajaran. kami? Ya, untuk pembelajaran bagi kita masyarakat yang mungkin masih awam tentang dunia gaib. Apa yang ingin kalian petik dari kami? Cuma memastikan saja bahwasanya ini memang tempat dari petilasan apa tadi? Nyimas Nyimas Ratu Pagelangan. Pagelangan. Berarti ternyata memang Kita pengen tahu benar. beliau itu siapa. Tadi sudah dijelaskan. Memang beliau pernah Ya, bersinggah di sini. Terus saya pengen tahu di sini banyak orang datang dari berbagai agama. Sebenarnya apa sih yang mereka minta di sini? banyak permintaan dari mereka Minta kepada bangsa Anda. kepada makom itu. Iya.
Memangnya ada yang mengabulkan dari situ? Bangsa kami bisa mengabulkan apa yang kamu inginkan. Oh gitu. Hebat juga ya bangsa kalian ya bisa mengabulkan semua ya. Berarti kalian menyesatkan lah kalau begitu. Mana boleh? Pengen tahu Itu bisa menyesatkan kalau bagaimana begitu. Anda bisa mengabulkan? Bukankah yang bisa mengabulkan hanya Allah? Ya, semua atas izinnya. Iya. Dan Allah pun bebas untuk manusianya memilih jalan yang mana. Dan semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Iya. Tapi bangsa kalian jangan menyesatkan juga gitu. Tapi mereka yang meminta, kami pun tidak meminta pun. Tugas kami memang menggoda. Jadi memang tugas Anda menyesatkan. Tapi Anda bilang tadi Anda Kami Muslim. beda. Yang menyesatkan Kami bukan hanya di kerajaan. Mm-mm. Banyak yang memanfaatkan tempat ini sama seperti makhluk kami. Banyak juga yang menunggangi, memanfaatkan tempat ini. Menurut Anda itu benar apa tidak? Berdoalah, sandarkan doamu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau sandarkan doamu kepada makam-makam. Apa yang kamu cari dalam dunia ini hanya amal baik yang kalian bawa nanti. Apakah tahta yang akan kalian bawa? Enggak, bukan. Galilah agamamu. Jangan kau gali bangsa kami. Biarkan sejarah menjadi sejarah. Karena sejarah itu kan tolak ukur untuk pedoman ke depannya. Tetapi banyak bangsa dari kalian yang memanfaatkan dari sejarah. Pelajaran kalian ada di depan mata kalian. Iya. Tempat akhir-akhir kalian. Maksudnya pemakaman ini? Iya. Makanya kita datang kemari untuk memaknai dan mencari hikmah dari tempat ini sebagai pelajaran. Jika tidak diutus Nyimas Pakungwati tidak akan hadir. Gitu. Jadi ada diutus untuk menyampaikan pesan ini Ya, biar kita tidak tersesat ya. karena beliau masih ada keturunan dari Cirebon dan aku dari Cirebon. Ada lagi pesannya? Jangan kau menjadi lilin yang bisa menerangi, tapi kau terbakar. Bukankah itu baik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah sampai di akhir penelusuran kita, sudah melakukan medumisasi dan sudah banyak terkuak sejarah yang ada di sini dan banyak informasi yang kita dapatkan. Pak Ustadz, gimana tadi setelah melihat proses medumisasi? Gimana kesan-kesannya? Kesannya nih Bu, alhamdulillah misteri ini kebuka. Ini kan misteri tahun 75, 2020 berarti 40 tahun nih. Kalau kayak bujangan udah kedot deh itu, kalau kayak orang puasa udah tuntas. Jadi rupanya di alam gaib itu Makanya dia bilang tadi Ibu, bosan gua ngeliat lo. Bukan saya, Bu. ini sosoknya Pak. Jadi Karena rupanya saya kalau datang kemarin nggak kenal waktu, saksinya gua abang baru datang. Nggak kenal waktu saya kalau datang kemarin. Kenapa? Beliau sayang banget. Nggak pakai HP. Ngomong merah nih, nggak pakai HP. Tad. ya. Dikawal habis saya. Ya, kalau Mas Salim, apa kesan-kesan setelah melihat proses penelusuran hari ini? Ya, jadi intinya sih jadikan pembelajaran aja bahwa tetap berdoa ya kepada Tuhan lah, kepada Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Iya. Jadi kalau ke makam ini ya sekedar Untuk mengingat mati ya, bahwa mengingat kita mati tadi pasti disampaikan. dan misteri masa kecil sudah terbongkar di sini ya. Siap. Ya, Panglima saya mau tanya. Mas tentang mau dirombaknya ini menjadi musola. Tadi sudah mendapatkan izin dari gaibnya. Ya, insya Allah setelah apalagi tadi disampaikan juga udah mendapatkan izin, tujuan kita juga baik. Mudah-mudahan bisa kita Dilancarkan ya semua. dilancarkan dalam pelaksanaannya juga. Amin. Karena nanti akan menjadi manfaat juga buat umat ya. Amin. Yang saya mau tanya Panglima, memangnya makhluk gaib itu punya rahasia ya Panglima? Kok tidak boleh semuanya terbongkar? Ya dibilang rahasia ya enggak juga sih ya.
Kan mungkin ada waktu-waktu dan tempat-tempat mereka di mana harus berkata seperti apa dan tidak terlalu terbuka ataupun harus membuka dengan yang sebenarnya. Tapi pada hakikatnya kan ini memang pemakaman ya, kuburan. Ya hikmahnya adalah bagaimana kita mengingat mati. Karena kita juga bakal seperti mereka akan masuk ke alam kubur, alam barzah. Jadi harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat sunat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kekuatan yang ada di muka bumi ini hanyalah kekuatan Allah yang diberikan kepada makhluknya. Kita hanya manusia biasa yang terus harus meminta, berdoa kepada Allah, karena kekuatan hanya miliknya, karomah hanya miliknya, kita hanya dititipkan, tidak boleh sombong, tidak boleh ria, tidak boleh takabur. Karena kalau Allah ingin mengambil, Allah ingin mencabut, per detik saja semua akan sirna, semua akan hilang, dan semua tidak akan ada apa-apanya. Karena semua ini hanya titipan, judulnya hanya titipan. Menurut saya seperti itu, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholat sunat tobat, dan mohon ampun terus kepada Allah. Semoga kita dibahagiakan di dunia dan akhirat, dimuliakan dan ditinggikan derajat kita nantinya di dunia dan di akhirat. Ya, semoga liputan kita hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk semua Sobat Mata Langit. Ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share ke teman, saudara, dan juga keluarga. Semoga tayangan ini bisa terus menjadi inspirasi bagi Anda semua. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.